Baik, selamat datang kepada Pak Agus selaku dosen bimbing saya di mata kuliah Jaringan Komputer. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan simulasi praktik, yaitu simulasi routing statik di mikrotik. Jadi sebelumnya untuk simulasi routing statik sebelumnya memang sudah dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensimulasikan routing statik mikrotik dengan menggunakan GNS3. Baik, jadi untuk yang pertama di sini kita harus membuat skema jaringannya seperti berikut ya. Skema jaringannya ini sama seperti yang video sebelumnya, yaitu routing statik tapi menggunakan packet tracer, dan ini sudah saya implementasikan di GNS3 nya ya. Bisa dilihat di sini untuk router 1 terhubung dengan PC 1 PC 2 ya, dengan IP nya 192.168.1.1, lalu juga PC 2 juga IP nya sekian. Lalu juga untuk router 1 ini terhubung dengan router 2 melalui IP 12.12.12. Dengan router 2 memiliki PC 3 yaitu 192.1.253, yang dimana router 2 ini router 1 dan router 2 akan terhubung dengan router 3, yang dimana router 3 akan terhubung dengan web server ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang berbeda, hanya saja di sini juga di sini nanti kita akan coba menghubungkan dengan internet ya, yaitu dengan internet. Nah, maka dari itu di sini kita nanti akan langsung simulasikan. Nah, untuk bagian yang pertama ini sebenarnya juga saya menemukan adanya kesalahan di sini, yaitu di sini adanya titik 63 ya. Di sini sebenarnya nggak ada yang salah gitu ya, hanya saja kalau misalkan ini kan IP 192.168.1.63 ini kan IP milik broadcast ya. Jadi maka dari itu saya sempat mengalami error di sini, maka saya gantinya menggunakan titik 62 ya. Nah, untuk cara membuat ininya bagaimana? Nah, yang pertama di sini nanti bisa langsung saja edit. Pertama nanti edit preferences. Nah, nanti di sini di VirtualBox VM virtual machine. Jadi kita di sini bisa menambahkan istilahnya mungkin kayak device baru seperti itu gitu ya. Jadi pastikan juga kita punya Oracle VirtualBox Manager juga. Nah, nanti lalu di sini kita tinggal new aja. Nah, di sini nanti ada PC 2, nanti di sini ada PC 1, PC 2, terus ada juga router. Tergantung di sini kita pastikan dulu ada router, ada PC 1, ada PC, ada router gitu ya. Untuk PC-nya saya menggunakan Windows XP 32 bit ya. Nah, lalu di sini kalau sudah selesai, kalau sudah di-add-kan di sini kita bisa edit ya. Edit di sini kita pergi ke network, lalu pastikan adapternya diganti menjadi 2. Untuk first port name-nya dibuat jadi LAN. Di sini kita karena apa? Kan ceritanya kan kita mau menghubungkan dengan jaringan router statik. Lalu untuk tipenya kita gunakan di sini NetFast 3. Juga kita centang low GNS3-nya. Lalu untuk ini juga kita gunakan use as link based VM. Lalu untuk router OS-nya juga sama, hanya saja untuk router OS nanti kita ganti adapternya jadi 5 ya. Adapternya kita jadi 5 sehingga di sini routernya bisa terhubung dengan 5 port. Lalu juga tipenya juga sama fast 3. Lalu juga ini allow juga. Nah, lalu juga nanti supaya memudahkan kita bisa ganti logonya atau simbolnya. Gunakan nanti di sini ada simbolnya, kita change aja jadi jadi router. Jadi di sini router. Nah, kita gunakan router firewall ya, router. Karena awalnya nanti dia logonya berupa PC, soalnya logo awalnya seperti itu. Nanti kalau sudah kita tinggal klik and drag aja sama kayak di Cisco Packet Tracer. Nah, setelah itu nanti kita hubungkan pakai kabel. Di sini nanti kita tinggal klik, terus nanti kita hubungkan. Yang pertama untuk ether 1 di sini ini dia terhubung dengan ini ya, router 2, ethernya juga ether 0. Lalu untuk ether 1 terhubung dengan router 3, ether 0. Nah, lalu untuk router 2 di sini terhubung dengan ether 1-nya terhubung dengan router 3, ether 1 ya. Nah, lalu setelah itu nanti tinggal menyesuaikan ya. Jadi pertama dari router dulu kita hubungkan dulu router dengan router 1, router 2, terus router 3.
Di router 2 kita hubungkan router 1 dengan router 3. Lalu di router 3 kita hubungkan dia kan udah otomatis terhubungkan. Lalu setelah itu sisanya kita bisa langsung hubungkan dengan PC-PC kita. Misalkan ke PC 1 kita hubungkan nanti dia ke Ether 2, PC 2 kita hubungkan dengan Ether 3, kalau PC 3 kita hubungkan dengan Ether 2. Nah, lalu untuk web servernya yang sini kita hubungkan dengan Ether 3 dengan Ether 2. Nah, nanti kalau misalkan kita mau bikin web server tuh gampang. Ya, kita pakai PC saja. Nanti setelah itu nanti kita ganti aja, nanti name-nya kita ganti jadi web server seperti itu. Ya, web server. Nah, nanti habis itu kita bisa ganti simbolnya di sini. Ya, supaya agak membingungkan juga gitu ya, juga supaya kita lebih bisa memudahkannya. Kita ganti aja Pak, jadi simbolnya jadi server. Nah, wait. Server. Nah, ini untuk simbolnya nanti dia loading seperti ini. Server. Nah, kita gunakan yang ini aja. Ya, tapi karena saya sudah selesai membuatnya, jadi maka ini sudah langsung jadi gitu ya. Nah, ini pastikan semua PC, semua routernya ini terhubung semua ya. Karena setelah itu nanti kita akan jalankan di sini. Kita jalankannya, kita langsung pencet ini aja, start atau resume all nodes. Nah, nanti maka otomatis semua PC, semua router itu nanti dia akan dijalankan di sini. Ya, jadi ini akan memakan memori yang cukup banyak di situ. Dan juga perlu diwaspadai gitu ya, kalau misalkan kita salah menghubungkan Ether, ini akan sedikit rumit gitu ya, karena nanti kita troubleshootingnya akan lebih sulit seperti itu. Jadi kita pastikan itunya sudah terhubung dengan benar sesuai dengan yang ada di PDF. Nah, lalu nanti kita jalankan. Nah, di sini setelah saya jalankan gitu ya, nah nanti kan otomatis semua anunya sudah nyala semua gitu ya. Maka yang pertama di sini kita langsung, kalau misalkan nanti sudah nyala semua, nah yang pertama kita fokusnya hanya ke PC-PC sama web server aja ya. Kalau untuk router nggak usah diutak-atik, yang penting dia hanya nyala saja tuh udah cukup kok. Ya, ini saya nggak utak-atik routernya sama sekali. Ya, maka di sini nanti kita akan lebih banyak bermain di PC-PC-nya. Oke, yang PC pertama di sini kita akan menyeting IP address dari router ini sendiri. Ya, nah karena sebelumnya router 1 tuh udah terhubung sama PC, ya jadi otomatis nanti kita langsung nyambungin aja. Ya. Nanti di sini kita akan masuk ke menu ini. Nah, lalu kita klik ke Winbox ya, ada di bagian sebelah sini, bawah sini Winbox. Nah, lalu di sini kita ketikkan titik ini. Mungkin ada beberapa PC yang dia tuh langsung nyambung. Kalau punya saya tuh dia langsung nyambung awalnya. Tapi ada beberapa juga PC itu yang dia tuh nyambungnya agak lama. Dia belum nyambung. Jadi kita harus klik dulu. Lalu kita pastikan untuk klik MAC address-nya ya, bukan klik IP address-nya. Karena ini beda. Ya, kita klik MAC address-nya. Lalu kita connect. Nah, di sini nanti pertama di sini akan kosongan seperti ini. Nah, lalu kita atur IP address-nya. Ya, kita pastikan untuk IP address-nya ini sesuai sama yang ada di ini ya. Di mana di PDF di PDF-nya ya. Misalkan untuk address-nya ini 12.12.1 plus 24 ya, ini kita 1 ya, atau lebih gampangnya kita pakai ini aja gitu ya. Ya, ini 12.12.1, ini network untuk itu 1 bener ya, 12.12.1. Oh ya, ini sebelumnya kan mungkin agak bingung ya, kok ini nah memang urutannya di sini beda ya. Kalau misalkan di NS3-nya tuh dia mulanya dari 0 ya. Misalkan ini ya, ini dia mulanya dari 0. Ya, tapi ini urutan ke-1, urutan ke-2, urutan ke-3, urutan ke-4, urutan ke-5. Nah, kalau di sini di Winbox-nya tuh Ether 0 itu dimulai dari itu 1. Ya, jadi sebenarnya jangan bingung di situ. Ya. Tapi yang penting kan kita ikutin saja yang ada di PDF-nya juga. Ya, di sini saya menjelaskan secara singkat itu gambarnya gimana.
Jadi nanti ada 12.12.1 tuh dia nyambung ke ether 1, ether 0, terus 13.13 itu nyambung ke router 3, terus 92 1.62 itu dia nyambung ke sini, ke ini nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke PC 1. Lalu di sini ada 1.26, dia nyambungnya ke PC 2 ya, ke network 64 seperti itu. 1.26 ya. Nah ini. Nah lalu setelah itu kita setting untuk router 2 juga. Nah ingat ya, karena PC 3 ini yang terhubung dengan router 2, maka otomatis kita settingnya kayak ke PC 3 ya. Caranya juga sama, ke Winbox Presiden 3 ini ya, nanti kita akan muncul, lalu connect, lalu klik IP addresses, lalu ada ini ya, nanti IP addressesnya ini kita masukkan juga, samain juga, samain juga ya. Ini ada yang beda 25453. Nah lalu untuk terakhir ada router 3. Kalau untuk router 3 ini kan karena yang terhubung langsung ini ada web server, maka otomatis kita setting di web servernya ya. Winbox ini hubungkan, nantinya langsung hubungkan, lalu connect. Nah di sini ada IP addresses ya, terus ini kita langsung hubungkan sesuai sama di PDF nya. Ada 13.13.3, 23.23.23.23, ada 43.43 seperti itu ya. Nah setelah sudah setelah sudah ini kita juga harus pastikan bahwa setiap PC ini juga dia sudah punya IP-nya sendiri-sendiri ya. Ingat ya, di sini kita sudah punya IP-nya masing-masing ya. Nah cuma kita sudah atur routernya, sudah ngatur routernya, udah kita ngeset routernya, tapi kalau kita nggak ngatur IP PC-nya ya juga percuma, nggak bisa jalan ya. Nah untuk caranya gampang ya, tinggal pergi ke klik kanan ini, daerah kanan ini nanti ada kan kayak gambar komputer ya, klik yang bagian ini, jangan yang ini gitu ya. Sebenarnya karena sama aja ya, tapi nanti dia otomatis bakal munculnya kayak gini ya. Klik ini aja yang komputer ini, nanti ini biasanya kalau belum terhubung itu ada tanda serunya gitu ya, itu artinya dia belum nyambung. Terus itu kita ke properties, lalu kita klik internet protokol. Nah nanti kan awalnya ada di sini ya, obtain an IP address automatically, tapi kita di sini secara manual ya, secara IP kita masukin ya 192.168.1.1 ya, kita gunakan 255.192 subnetnya karena 126, lalu gateway-nya juga 62 ya. Ini pastikan harus sama ya, sesuai yang sama di GNS-nya. Sebenarnya nggak harus sama ya, nggak apa-apa, cuma kan mau memudahkan aja ya. Mau kita atur gateway-nya mau dihapus ya, mau kita atur gateway-nya mau 160 ya sebenarnya nggak apa-apa kan, cuma ya supaya memudahkan, karena kan kita sudah punya blueprint-nya seperti itu. Ini 1 ya, 192, ini 192 168 1.62 ya. Oke. Nah untuk PC 2 juga sama ngaturnya juga. Oh ya, kalau untuk PC 2 sama PC 2 ini jangan lupa dihubungkan dulu dengan Winbox-nya ya teman-teman ya, karena nanti kalau nggak dihubungkan secara langsung dia nggak mau connect sama routernya ya. Nanti pasti sama kok outputnya, misalkan ya kita buka Winbox di sini, nah dia sama. Saya buka roots-nya, saya juga buka roots-nya ya, dia tuh pasti sama. Kalau kalian nyambungnya sudah benar, nanti dia pasti sama ya, karena ini kan router yang sama, seperti itu. Nah di PC 2 kita hubungkan ya, kita properties, lalu ke internet protokol ya, ini kehapus lagi ya. Ini 168 1 titik berapa ini, kita lihat di sini. Oh dia titik 65 192 ya, karena saya 26, lalu gateway-nya 192
192.168.1.126 ya, sesuai sama yang di anunya. Oke, nah ini kita coba testing ya. Cara testingnya gimana ya, kita coba ping ke PC pertama yaitu 1.1. Nah, dia dapat reply ya. Ya, berarti kenapa? Karena ya itu alasannya itu terjadi karena dia kan udah nyambung sama PC 1. Kita lihat ya test nya ke berarti 126 ke router 1 terus langsung ke 1.1. Nah, untuk PC 3 juga sama ya, PC 3 mana PC 3 ini, kita klik ini juga properties juga ya, jangan lupa IP-nya biar pencet lagi ya. Nah, lalu juga web servernya juga jangan lupa teman-teman ya, web servernya juga. Nah, ini ke properties, ke IP. Nah, ini 43.1 lalu subnetnya 0.55.0. Kenapa? Karena kita gunakan /24 ya, /24 gateway-nya 43.43.4 titik 3, sorry. Nah, setelah kita sudah hubungin ini ya, kalau misalkan kalau mungkin kita mikir oh udah selesai berarti ya, oh ini belum ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya ngatur addressnya aja tapi kita nggak ngatur rutenya ya, sama aja teman-teman gitu ya. Dia kenapa? Karena ini kan jaringan statik, jadi itu dia masih istilahnya itu masih routernya tuh masih belum tahu cara untuk pergi ke router lain seperti itu. Dia tahu caranya, dia udah tahu rutenya kemana gitu ya, tapi cara jalannya dia tuh masih belum tahu. Maka dari itu kita harus ngajarin dengan cara IP, terus kita ke routes ya. Nah, di sini ke route listnya ini kita harus atur ya. Yang pertama di sini di bawahnya ini kan ada ya setting table routing statiknya. Nah, di sini yang pertama ada 192.168.1.128 gateway-nya 12.12.2. Nah, ini maksudnya apa AS sama DAC gitu ya. Nah, DAC ini maksudnya tuh dia udah terhubung secara langsung ya, dia udah otomatis terhubung ya. 12.12 ini kita satu reachable ya, maksudnya gimana sih gitu kan. Oke. Nah, ini saya secara singkat ya. Nah, ini pertama titik 1 kan, ada 12.12.0 kan, kita satu reachable, berarti itu maksudnya dia udah ngerti, cara ke router 1 ya. Tapi maksudnya router 1 itu nggak tahu cara router 1 tuh udah ngerti pergi cara ke router 2 ya, tapi router 1 tuh nggak tahu cara pergi ke PC 3 dia cuma tahu sebatas jalannya sebatas ke router 2, tapi nggak tahu cara ngakses PC 3 nya gimana ya. Dan ini juga sama ya, router 1 tuh nggak tahu cara pergi ke web server, dia hanya tahunya pergi ke cara ke router 3 ya. Maka dari itu di sini kita ajarin ya, ini dia ke 13.13.0 ether 2 reachable ya, pasti dong ke router 3 reachable. Nah, di sini ke 43.43.0 caranya gimana? Dengan pergi lewat gateway 13.13.3 ya. Jadi nanti di sini cara nambahinnya gampang teman-teman ya. Jadi kita tambahin, terus nanti kita pergi misalkan ke addressnya kan nanti ke 43.43.0 ya. Ya, 43.43.0 124 ya. Nah, nanti kita masukkan gateway-nya seperti itu. Saya di ini gateway-nya 13.13.3. Nah, lalu untuk yang 192.168 ini apa? Ya, kalau yang itu dia nyambungnya ke sini. Dia nyambungnya ke PC 2. Ke PC 3. Ya. Caranya juga sama, kita harus ngajarin juga. Gitu. Ya, teman-teman ya. Dan ini juga sama ya, kita setting juga untuk PC 3, untuk router 2-nya juga sama. Ya, melalui PC 3. Ya, ini pergi ke destination address-nya ke 1.0. Itu maksudnya kemana? Maksudnya ke sini ya. Cuma masalahnya router 2 kan nggak tahu caranya pergi ke sini, ke PC 1 ke PC 2, maka kita harus ngajarin. Dan juga sama,
router 2 nggak tahu caranya pergi ke web server, kita ajarin juga lewat router 3 ya, lewat 23.23.3 seperti itu ya kan, lewat 23.23.3 juga 12.1 seperti itu. Nah untuk router 3 juga sama ya, router 3 juga nggak tahu caranya pergi ke PC1, PC2 sama PC3 ya, makanya kita ajarin secara manual ya, lewat routing statiknya ini melalui IP roots-nya. Cara ngaksesnya juga sama lewat web server ya, web server sini Winbox ya, ke IP terus nah di sini nanti abaikan aja kalau misalkan tiba-tiba ada 0.0 ini dia kayak semacam nanti dia nyambung ke internet gitu ya, cuma kita masih belum bisa gitu ya. Nah satu nanti kita coba testing ya, kita coba apakah PC1 bisa ngeping ke PC3 sama ke web server ya. Kalau misalkan kita sudah atur ya, pertama router address-nya, kita ngatur address-nya dulu, dan kita sudah ngatur IP roots-nya. Jangan lupa juga untuk kita sudah tentukan sudah sesuaikan IP address setiap PC, maka kita pasti bisa ngeping ya. Kita ngeping, jadi kan ke PC2 udah bisa ya, kita coba ke PC3 ya, 192.168 ping 192.168.1.253. nah dia dapat reply destination not reachable 62. ini kenapa lah ping 43. Coba kita ke dulu deh. Oke, ke web server bisa nyala ya, tapi kok ke PC3 nggak mau nyala ini, nggak mau. Coba ping kalau 192. Ini dia hanya mau, kok nggak mau yang ini? 253 kan bener ya, apa kita salah ya saya. Nah ini guys, sulitnya 253 benar. Kita coba ya, coba ping lagi, pin belum ya. 253 tapi kok dia mau di sini ya, dia malah mau. Coba ini ke temannya ya, 1.65. nah dia dapat reply, tapi ini kok nggak mau, destination not reachable. Wah ini sulit sih ini. Kita coba lihat dulu ya, untuk anunya harusnya udah bener ya, untuk rute listnya nih 192.168. dia pergi ke PC3 1.12.12. reachable itu 1, reachable itu 2. Nggak bisa ya. Tapi nggak close ya, soalnya kalau dia nggak sampai itu dia nanti time out gitu ya, request time out gitu. Jadi kita coba deh dari ke 192.168.1.253 juga sama nanti sebel ya, soalnya ini antara router satunya yang bermasalah atau router 3-nya yang bermasalah, router 2-nya bermasalah. Soalnya dia bisa malah ping, ini router 2-nya malah bisa.
tapi ya udah deh, nanti kita coba cari infonya. Nah, kalau untuk di web server ini kita coba ping ke 192.168.1.1 ya, dia bisa nyambung gitu ya. Coba ke 192.168.1.65 ya, ke PC 2 otomatis bisa nyambung. Nah, coba ke PC 3 192.1.1.253 ya, ini 253 dapat. Oh, destination host unreachable, kok malah nggak nyampe. Benar loh, pada hal ini 253 kan. Kita coba cari info lagi ya teman-teman ya. Kalau nggak bisa nge-pause lagi ya. Oke, tapi nanti kita coba cari info lagi gitu ya. Tapi harusnya dia bisa ke track ya. Mungkin ini ada ya, ini kita troubleshooting malah di sini ada. Nah, masalahnya ini jujur ya, kalau saya boleh bilang ini nggak tahu kenapa kalau saya nge-save itu mesti nggak bisa, Gainax itu tiba-tiba error gitu ya, dia nggak mau buka filenya lagi. Udah coba cari di internet tuh jawabannya nggak jelas ya, maksudnya saya juga pemula kan, kayak yang inilah suruh apa your apa file bla gitu, kayak nggak jelas, padahal saya nge-save-nya bener gitu kan, nggak yang aneh-aneh gimana. Makanya saya langsung buat di hari ini juga gitu kan. Soalnya saya habis hari Selasa tuh bikin, terus saya buka lagi. Waktu Senin itu kan saya bikin lagi tuh, hari Selasa saya buka lagi, kok dia nggak mau gitu. Makanya itu ya. Nah, sebenarnya ini dia juga ada, kita harus nyambung ke internet juga kan. Cuma masalahnya di sini kalau untuk nyambung ke internet tuh kita harus nyambung ke kabelan. Dan di sini saya masih pakai wifi ya, saya masih pakai wifi HP. Jadi sebenarnya saya bisa pakai LAN-nya, kabel apa, pakai LAN-nya wifi lab gitu ya. Cuma karena yaitu kondisi tadi saya ketika saya nge-save, saya buka tuh dia nggak bisa buka save-saveannya. Jadi maka saya langsung buat di sini. Soalnya saya tuh buat berkali-kali hilang semua filenya gitu, dia nggak mau kebuka, nggak mau diakses gitu. Bukan korup ya, nggak tahu, kayak Gainax-nya nggak mau buka. Ini emang aplikasi lucu ini. Jadi mungkin ya itu aja, sekian dari saya gitu ya, dari jaringan routing statik ya. Tapi intinya pasti nanti semua ini pasti bisa terhubung satu dengan yang lain. Oke, sekian dari saya sampaikan, terima kasih. Oke, saya menemukan kesalahan saya di mana di sini. Jadi tadi itu saya ternyata salah menghubungkan di rutenya. Nah, ini tadi itu saya di sini itu 26 ya, 26 harusnya ini nah ini harusnya 25 ya teman-teman ya. Soalnya saya salah lihat ya, ini harusnya 25 ya, tapi saya tadi itu isinya 26, jadinya beda subnet, makanya nggak kedetek ya. Coba saya ping, nah saya ping lagi gitu ya, dia belum bisa ya. Dan harusnya juga sama, di PC itu juga sama harusnya ya. Kita coba ping juga ya, itu juga sama ya. Jadi kita berarti sudah menyelesaikan untuk jaringan statik yang ini ya. Semoga file saya nggak hilang di sini ya, karena jujur nanti saya coba itu dia pasti hilang kalau misalkan saya close semua, nanti saya buka lagi tuh tiba-tiba filenya error lah apa gitu loh ya. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.